Nah, tentunya sebelum kita memperkenalkan Samira Travel, kita harus pahami dulu, kita harus pelajari dulu tentang, kita harus mengenal dulu produk kita itu apa, siapa pemiliknya, dibangunnya kapan gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus hafal dengan profilnya ya. Misalnya hafal dengan siapa sih pendiri dari PT Samira Ali Wisata. PT Samira Ali Wisata yang awalnya itu bernama DG, didirikan oleh Bapak Fauzi Wahyu Muntoro. Siapa sih Bapak Fauzi Wahyu Muntoro? Nah, ini beliau ini Bapak ya, Ustadz Haji Fauzi Wahyu Muntoro, pendiri dari Samira Travel atau PT Samira Ali Wisata. Nah, kantor pusatnya itu di mana? Nah, kantor pusatnya itu kita datang langsung nih ke kantor pusat. Kantor pusatnya itu ada di Jalan Malaka Merah Raya nomor 7 atau 6 Pondokopi Duran Sawit, Jakarta Timur. Nah, terus alhamdulillahnya PT Samira Travel itu udah berlegalitas resmi ya, kita lihat langsung, dan ada program khususnya atau pembayaran, sistem pembayarannya. Pokoknya kita sejarah Samira Travel itu kita pelajari, harus kita baca dulu, terus kita pahami, kita pelajari, biar nanti kita menjelaskan ke orang itu gampang gitu. Kita karena sudah menguasai produk kita sendiri ya, produk knowledge-nya. Jadi kita tahu nih bahwa PT Samira Travel sudah memiliki atau sudah mendapatkan penghargaan apa aja, terus kelebihannya dari travel yang lain itu apa aja gitu kan. Jadi poin-poin intinya itu kita harus hafal. Struktur perusahaan PT Samira Ali Wisata nih, biar kita misalnya ketemu langsung dengan beliau-beliau ini, orang-orang hebat yang sudah mendirikan Samira Ali Wisata. Ini ada direktur utamanya Bapak Haji Fauzi Wahyu Muntoro. Terus komisarinya ada Haji Dr. Dini Lukitasari, istri beliau sendiri. Kemudian Riza Pahlevi Hakim ST, Direktur Operasional. Terus kemudian ada manajer keuangan atau adminnya Duyarso Sabto Nugroho. Jadi ini cuma biar misalnya kalau ketemu aja biar tahu gitu. Manajer pelayanan atau JM-nya Hanafi Setiawan. Kemudian ada manajer marketing dan kemitraan Joko Suryono. Nah, ini ya untuk strukturnya. Kemudian jadi yang dipelajari juga harus tahu ya bahwa Samira Travel itu sudah memiliki 5 pasti. 5 pasti ini adalah 5 pasti yang dikeluarkan oleh Kemenak. Syarat-syarat sebuah travel agar bisa menjalankan travelnya itu harus memiliki 5 pasti ya. Itu pasti yang pertama adalah pasti izin travelnya. Ini jadi travelnya itu Samira itu sudah resmi ya, sudah kan didirikan pada tahun 2014, kemudian sudah resmi pada tahun 2016 mendapatkan PPIU dengan nomor D634 2016. PPIU itu adalah menjadi panitia penyelenggara ibadah umroh. Kemudian pada tahun 2020 memperpanjang legalitasnya mendapatkan izin PPIU itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan PPIU 137 atau 2020 ya. Jadi 4 tahun sekali itu diperpanjang ya. Kemudian pada tanggal 25 Februari tahun 2022 mendapatkan PIHK menjadi penyelenggara ibadah haji khusus. Pasti berizinnya, jadi nggak usah khawatir lagi kalau misalnya jamaah itu ikut Samira Travel karena sudah izin resmi ya. Terus pasti jadwalnya. Nah, pasti jadwalnya alhamdulillah itu Samira Travel itu setiap 1 tahun sebelum keberangkatan itu tanggal-tanggal itu sudah di booking. Jadi tanggal-tanggal yang tertera di brosur itu sudah pasti keberangkatannya karena sudah di booking duluan. Jadi tidak akan ada yang namanya ditunda-tunda atau batal atau gagal, itu tidak ya, insya Allah. Memang di Samira Travel ini kita booking duluan pesawatnya gitu kan, booking duluan pesawatnya, hotelnya, baru kemudian kita cari jamaahnya. Jadi aman banget ya. Misalnya di tanggal 27 Maret 2026 ada keberangkatan, ya sudah tanggal itu insya Allah benar-benar berangkat gitu kan, nggak akan ditunda-tunda lagi atau harus nyari-nyari jamaah lagi, tidak perlu. Jadi sudah pasti berangkat berapapun jamaah yang didapat. Tapi alhamdulillahnya kalau di Samira Travel ini alhamdulillah selalu setiap tanggal keberangkatan gitu, setiap brosur-brosur seperti ini tuh selalu yang full gitu, full. Bahkan waiting listnya itu yang misalnya udah full tapi orang masih mau masuk lagi gitu, jamaah-jamaah yang mau mendaftar gitu banyak. Alhamdulillah kata orang Samira Travel ini Allah berikan kemudahan, Allah jadikan Samira Travel ini seperti jual kacang goreng karena larisnya gitu. Banyak jamaah yang percaya, banyak jamaah yang pengen berangkat dengan Samira Travel ini. Jadi sangat mudah sekali untuk mendapatkan jamaah ya. Nah, jadi kan tugas kita memang untuk mensosialisasikan, untuk memperkenalkan Samira, untuk mengajak Samira Travel. Jadi kalau misalnya kita di awal-awal karena niat kita sudah lillahi ta'ala, jadi kalau misalnya orang yang kita ajak misalnya ternyata ikut travel lain atau ternyata dia belum mau ikut kita gitu kan, belum mau ikut Samira, ya nggak apa-apa gitu. Tugas kita hanya untuk menyampaikan. Jadi tugas kita sudah gugur, yaitu kita sudah menyampaikan kepada calon jamaah tersebut. Dan kalau misalnya ternyata calon jamaah tersebut tidak ikut kita, ya nggak masalah juga gitu ya. Jadi
Di sini di Samira Travel ini juga kita buang jauh-jauh yang namanya perasaan saling merasa yang paling banyak jamaahnya, atau kita berlomba-lomba, atau kita saingan gitu, tidak ya. Di Samira Travel itu kita tidak seperti itu. Jadi tugas kita yaitu kita hanya memenuhi kewajiban atau tugas kita, yaitu mensyiarkan Baitullah, memperkenalkan Samira Travel, udah seperti itu aja. Jadi perkara mereka akhirnya jadi jemaah kita atau tidak, ya itu udah bukan urusan kita lagi, itu biar Allah yang menentukan. Tentunya ya kita selain dengan ikhtiarnya seperti tadi, kita offline, kita door to door langsung atau online, itu kita yang paling penting adalah itu doa. Jadi setiap harinya yang harus banyak-banyak kita lakukan, terutama sebagai penyiar Baitullah, yaitu istighfar, sholawat, benerin ibadah kita, terus tambah ibadah-ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kan kita ini mengajak orang untuk beribadah kepada Allah ya. Jadi dimulai dari kita sendiri untuk memperbaiki ibadah kita dulu gitu. Memperbaiki ibadah kita, memperbanyak ibadah kita, memperbanyak istighfar, sholawat, sholat taubat, terus menerapkan ilmu magnet rezeki gitu di diri kita gitu, agar kita bisa menjadi contoh bagi calon mitra kita, juga calon jamaah kita gitu ya. Kan ini kita berusaha untuk mendekatkan kepada Allah gitu. Jadi kita banyak-banyak berdoa, kita meminta kepada Allah apa saja, kita curhat kepada Allah apa saja. Misalnya kita pengen, ya Allah pertemukan hamba dengan 100 mitra dan 500 jamaah setiap harinya, misalnya seperti itu yang kita minta. Nggak apa-apa, minta itu kan gratis ya, selama doa itu gratis, jadi harus diperbanyak. Insya Allah setiap doa itu tidak akan sia-sia gitu kan, dan harus yakin Allah bakal ngabulin. Nah kalau misalnya udah yakin, udah ikhlas gitu, udah ridho dengan ketentuan Allah gitu kan, mau Allah ngabulin atau tidak gitu, yang penting kita sudah menjalankan tugas kita, ya udah beres. Tentang hasil itu biar Allah yang menentukan. Jadi tadi untuk offline itu seperti itu ya. Jadi untuk offline itu yang pastinya kita butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh modal atau akomodasi kita, seperti kayaknya misalnya bensin, atau misalnya untuk selama perjalanan itu biaya gitu ya. Nah itu memang lebih besar ya. Jangan takut dan jangan ragu, karena kita di jalan Allah ini menjadi penyiar Baitullah itu niat ibadah karena Allah. Kita bersedekah, kita meluangkan waktu, meluangkan harta, meluangkan tenaga, pikiran, itu adalah jadi kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu, pasti Allah ganti dengan berkali-kali lipat.